Halo guys, kembali lagi di channel Behold. Kali ini kita akan membahas apa saja yang terjadi di Pokemon Horizon episode 109. Dan tentunya juga akan membahas episode selanjutnya. Jadi Pokemon Horizon baru saja ngasih episode yang bisa dibilang puncak hype. Semuanya tentang persahabatan antara Tingkatup dan Gimiko. Tenang aja ya guys ya, gak ada Corviknight yang terluka dalam pembuatan video ini. Cuma bercanda ya guys ya, jelaslah mereka jadi korban. Namun kita juga akan diperlihatkan Liko dan kawan-kawan yang akan bertarung melawan Pokemon Six Heroes yang mengamuk. Nah langsung aja kita masuk ke pembahasan. Saat Tingkatup sibuk mencari besi, Gimmighoul datang menghampirinya. Tapi sebelum sempat mengganggu, Waxwell langsung mengangkat Gimmighoul. Dot menjelaskan kalau Tingkatup sedang mengumpulkan besi untuk membuat palu terkuat. Jadi dia minta Gimmighoul untuk tidak mengganggunya. Namun tiba-tiba Gimmighoul menatap Dot, membuat Dot dan Pokemonnya terhipnotis hingga mereka sibuk mencari koin. Semua koin yang terkumpul akhirnya diserahkan pada Gimmighoul. Setelah puas, Gimmighoul pun pergi, meninggalkan Dot dan teman-temannya yang kesal karena ditipu lagi. Sementara itu, Onix dan Sanggo sedang mengadakan pertunjukan besar. Mereka mempromosikan item Strong Spear, item yang katanya bisa membuat Pokemon jauh lebih kuat dan mudah mengalahkan lawan. Penonton bersorak gembira tanpa tahu ada efek samping berbahaya di baliknya. Memang lucu guys ya, tapi agak sakit hati juga ngelihat orang-orang nyemangatin dua villain ini. Persepsi publik sudah benar-benar salah, dan aku sudah nggak sabar nunggu mereka sadar kebenarannya. Bahkan Onix dan Sanggo sendiri mulai ngerasain repotnya hidup penuh ketenaran. Kadang mereka kelihatan kesal dan risih karena diganggu fans terus. Mungkin suatu saat bakal ada momen yang nunjukin kejahatan Onix dan Sanggo, sehingga orang-orang mulai berbalik melawan mereka. Ini bakal jadi karma yang manis buat mereka berdua. Tapi yang mengejutkannya adalah Sanggo dengan santainya nunjukin Screamtail di hadapan umum. Bahwa Pokemon Paradox yang langka di tengah orang banyak adalah hal yang gila. Gimana nanti misalnya orang-orang dari sekolah Pokemon datang buat meneliti Pokemon Paradox tersebut? Pastinya bakal jadi masalah besar buat The Explorer. Di saat yang bersamaan, Liko dan kawan-kawan menyaksikan pertunjukan itu lewat Rotom-Pot. Orang-orang mengatakan mereka ingin memakai Strong Spear agar bisa kuat seperti idola mereka. Namun Uruto yang mendengarnya langsung marah, karena kalau sampai Strong Spear itu menyebar ke seluruh dunia, itu akan menyebabkan masalah yang besar. Di tengah kekhawatiran itu, Liko mendapat pesan dari Crab. Dia ternyata sudah menghubungi Ayah Mesio untuk menanyakan keberadaan Pokemon Six Heroes yang disekap The Explorer. Crab bilang dia ingin langsung bertemu dengan mereka dan mendengarkan pendapat Liko dan kawan-kawan mengenai Pokemon Six Heroes. Jika Crab bertindak sendiri, mungkin dia akan ketahuan oleh anggota The Explorer lainnya. Makanya dia minta Liko dan kawan-kawan untuk langsung datang menemuinya di Frozen Exit dekat situ. Kalau begitu, mereka pun memutuskan untuk berangkat setelah Murdock dan Molly datang. Selagi masih menunggu, Dot masuk ke dalam kamarnya dan mulai mencari informasi tambahan mengenai The Explorer. Ketika Gimmighoul ngejakin main, Dot dengan berat hati mengatakan dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan koin sekarang karena ada masalah yang lebih penting yang harus dia hadapi. Dot ingin mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai betapa berbahayanya item Strong Spear. Merasa kecewa, Gimmighoul pun keluar. Di ujung kapal, dia melihat Tingkatup sibuk mencari besi di tempat rongsokan. Gimmighoul yang penasaran ikut mencari koin, sedangkan Tingkatup terus milih-milih besi terbaik. Mereka nampaknya senang bekerja bersama. Namun tiba-tiba, Gimmighoul menjatuhkan koinnya di dekat Scrafty. Pokemon itu langsung merampas koin Gimmighoul, bahkan buka kotaknya secara paksa karena mengira ada lebih banyak koin di dalamnya. Gimmighoul yang ketakutan pun berikan koinnya sambil menangis. Saat Scrafty minta lebih, Tingkatup datang bantu. Dengan serangan brutal swing, dia melemparkan batu besar hingga membuat Scrafty kabur ketakutan. Spotlight untuk episode kali ini ada pada Dot dan Pokemonnya. Ini adalah episode khusus untuk Tingkatup. Yang bikin kita kagum, Gimmighoul juga dikasih waktu berkembang tanpa ngurangin arc Tingkatup. Kita lihat bagaimana Tingkatup melindungi teman kecilnya dari Scrafty yang ngebully dia. Momen ini penting banget ya guys ya. Soalnya pertama kalinya Gimmighoul ngalamin penolakan dan ancaman langsung. Rasa takut itu bikin dia sadar kalau dia nggak bisa ngelawan sama sekali. Sampai akhirnya Tingkatup datang menolongnya. Dari situlah kelihatan ikatan mereka mulai kuat. Kerasa kalau perspektif Gimmighoul mulai berubah, di mana dia mulai menghargai Tingkatup.
Yang aku suka juga, mereka connect bukan cuma sebagai partner, tapi juga sama-sama kolektor. Gimmigol ngumpulin koin, sementara Tingkatuk ngumpulin logam bekas. Bikin mereka kelihatan saling ngerti satu sama lain. Setelah menolong temannya yang digangguin, Tingkatuk lanjut cari besi lagi. Namun begitu dia kembali ke besi yang sudah dimodifnya tadi, besi itu ternyata sudah diangkut dan dibawa pergi. Sayangnya Tingkatuk pun tidak sempat mengejar mobil yang keburu pergi meninggalkan. Gimmigol jadi merasa bersalah karena gara-gara nolongin dia besi Tingkatuk jadi hilang. Sementara itu, Onyx dan Sanggo yang bertemu dengan manajer mereka yang nyuruh mereka naik taksi Corviknight ke Paldea. Tapi supirnya langsung nolak. Katanya terlalu berbahaya. Soalnya Corviknight memang mangsanya Tingkaton, sesuai dengan yang dikatakan Pokédex. Tapi sikap supir itu langsung berubah total begitu ngeliat Sanggo. Rupanya dia fans beratnya, bahkan obsesif banget. Dan jujur aja guys ya, ini agak creepy. Kakek ini sudah umur 70 tahunan, tapi dia ngasih tatapan jatuh cinta terang-terangan ke karakter yang masih kecil. Dan lebih parahnya lagi, dia rela ngorbanin keselamatan Corviknight-nya demi nurutin Sanggo. Dan ternyata benar aja, akhirnya kejadian juga. Ketika mereka baru saja sampai di Paldea, Tingkatuk yang kebetulan sedang mencari besi ngeliat Corviknight melintasi langit-langit. Matanya langsung berbinar-binar lihat bulu mengkilatnya, dan dia mulai nimpukin batu ke arah taksi Pokemon. Alhasil Corviknight pun jatuh. Begitu ngeliat Tingkatuk datang mendekat, supir beserta Corviknight langsung kabur sekencang-kencangnya. Tidak ingin berurusan dengan Pokemon pemulung besi itu. Awalnya aku pikir nanti Corviknight milik Amesio yang bakal bertarung dengan Tingkatuk. Tapi ternyata adegan ini juga seru banget ya guys ya. Akhirnya kita bisa melihat adegan Tingkatuk versus Corviknight di Pokemon Horizon. Setelah itu, Tingkatuk bikin palu baru dari pintu taksi yang rusak dan bulu logam Corviknight. Dot akhirnya menemukan Tingkatuk, tapi langsung berhadapan dengan Onyx dan Sanggo yang marah besar karena dijatuhkan dari langit. Dan Dot mulai curiga kalau perusahaan Exit yang dituju teman-temannya buat ketemu Yamisio sebenarnya jebakan dari Spinel dan The Explorer. Jadi sepanjang pertarungan, Tingkatuk benar-benar fokus membuat palu besarnya. Sementara Quaxwell beri waktu untuk Tingkatuk dengan lawan Glalie dan Garganacl sendirian. Meskipun awalnya sempat unggul, tapi karena pertarungannya 2 lawan 1, Quaxwell akhirnya kewalahan dan tumbang. Sekarang dengan Quaxwell yang tumbang, harapan terbesar Dot adalah membantu Tingkatuk menyelesaikan palunya. Jadi Dot langsung turun tangan buat bantuin Pokemon. Tapi inilah momen penting untuk Gimmigol. Kesempatan buat unjuk diri untuk pertama kalinya. Walaupun gugup, Gimmigol sadar teman-temannya butuh bantuannya. Meskipun sempat meng-cancel move Glalie, dia akhirnya terlempar jauh setelah terkena serangan bertubi-tubi. Gimmigol menatap koinnya yang berserakan, lalu melihat bulu logam Corviknight di sekitarnya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia pun bangkit. Tapi untuk pertama kalinya, Gimmigol melakukan sesuatu yang tidak terduga. Alih-alih menguti koin, dia memilih mengambil bulu Corviknight dan menyerahkannya kepada Tingkatuk. Gimmigol yang biasanya cuma peduli sama koinnya, tapi kali ini dia mendahulukan Tingkatuk. Ini adalah momen yang indah yang nunjukin seberapa besar dia berkembang dan seberapa kuat ikatan mereka sekarang. Setelah mendapatkan seluruh bahan yang dibutuhkan, Tingkatuk akhirnya berhasil membuat palu yang besar dan juga kuat. Namun karena ukurannya besar dan tubuh Tingkatuk yang kecil, dia tidak sanggup mengangkat palu itu. Ketika Onyx dan Sanggo hendak mengakhiri pertarungan ini, Tingkatuk yang telah berhasil mengangkat palu besarnya, akhirnya dia pun berevolusi menjadi Tingkaton. Tingkaton yang percaya diri maju ke depan, mengayunkan brutal swing untuk menerbangkan musuhnya ke langit-langit. Tingkaton lalu mengumpulkan koin Gimmigol yang berceceran tadi, serta Dot juga mengapresiasi kerja keras Tingkaton yang berevolusi ke bentuk sempurnanya. Namun Dot baru ingat dia harus segera memperingatkan teman-temannya tentang jebakan yang dipasang The Explorer. Sementara itu, Liko dan teman-temannya yang baru saja tiba di perusahaan Exit, bukannya bertemu dengan Ayam Nesio, mereka malah dikepung oleh The Explorer. Itulah episode Pokemon Horizon pada minggu ini. Sekarang Dot mempunyai tim terbaik di Pokemon Horizon. Paling solid, punya ikatan terbaik, interaksi terbaik, kerjasama yang juga paling keren. Dot dapat evolusi Tingkaton yang sempurna, pengembangan karakter Quaxwell yang keren, dan momen bonding paling emosional buat Gimmigol. Dan semua itu dibungkus dalam kisah lucu tentang Corviknight yang jadi korban. Oh ya guys ya, lucunya lagi, evolusi Tingkaton selalu melibatkan burung. Dulu Tingkating jadi Tingkatuk karena diserang burung.
Sekarang Tingkatup jadi Tingkaton dengan cara menyerang burung juga. Sekarang kita beralih ke episode berikutnya, di mana Liko dan kawan-kawan ternyata dijebak oleh The Explorer untuk datang ke markas mereka. Sinopsisnya menyebutkan sebagai berikut. Liko dan lainnya pergi ke perusahaan Exit untuk bertemu dengan ayah Amicio. Namun alih-alih bertemu dengan Crab, mereka justru bertemu dengan The Explorer, melepaskan Pokemon Six Heroes yang dipengaruhi Aquarium untuk melawan teman-teman mereka sendiri. Jadi Liko dan kawan-kawan terpaksa melawan Pokemon Six Heroes tersebut untuk menenangkan serta menghilangkan pengaruh jahat The Explorer. Terlihat The Explorer menggunakan Strong Spear untuk meningkatkan kekuatan Pokemon Six Heroes. Padahal tanpa menggunakan item itu saja mereka sudah sangatlah kuat. Apalagi Liko dan kawan-kawan sangat dirugikan karena mereka langsung berhadapan dengan semua Pokemon Six Heroes sekaligus. Lawan satu aja susah, apalagi semuanya. Selagi Liko dan lainnya bertarung melawan Pokemon Six Heroes, Dot yang ditemani oleh Ember bergegas menuju lokasi kejadian juga. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Agate dan Medicham, mendesak mereka untuk bertarung agar bisa lewat. Di sini terlihat Kapten Pikachu dan Pokemon lainnya sangat kewalahan menghadapi Pokemon Six Heroes. Sampai akhirnya Roy dan Uruto mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Pokemon. Ini membuat sebagian besar anggota The Explorer terkejut karena mereka belum pernah melihat Mega Evolution sebelumnya. Sementara Spinel yang mengawasi dari markas besar terlihat sangat puas dengan pertempuran itu. Meskipun Liko dan kawan-kawan sudah mengerahkan seluruh tenaga mereka, nampaknya mereka tidak akan bisa mengalahkan Pokemon Six Heroes. Namun ada beberapa teori yang mengatakan ada momen epik di kala Liko dan kawan-kawan terdesak nanti. Ketika Liko dan kawan-kawan hampir putus asa karena serangan bertubi-tubi dari Pokemon Six Heroes, sebuah ledakan api besar menghantam arena. Dari balik asap itu, muncullah Propriet dengan Charizard andalannya. Namun kali ini ada yang berbeda. Charizard kini mampu mengakses Mega Evolution. Dengan wujud barunya itu, Mega Charizard langsung melindungi Liko dan kawan-kawan dari serangan mematikan. Teori yang berkembang di kalangan fans menyebutkan Propriet selama ini sengaja menyembunyikan kemampuan Mega Evolution agar tidak ketahuan oleh The Explorer, menunggu saat yang paling tepat untuk menunjukkannya. Selain itu ada juga teori lainnya. Di tengah pertarungan yang seru itu, muncul juga sosok yang tak disangka-sangka, Amicio. Entah dari mana dia tiba-tiba muncul, berdiri di samping Liko. Meski hubungan mereka selama ini penuh konflik, Amicio ternyata punya alasan sendiri. Dia tidak bisa membiarkan ayahnya dan seluruh dunia hancur karena ambisi The Explorer. Banyak yang menduga inilah momen redemption arc bagi Amicio. Bukti bahwa dia lebih peduli pada masa depan Pokemon daripada organisasinya sendiri. Dan satu lagi yang paling memungkinkan yaitu munculnya Shiny Rayquaza. Shiny Rayquaza yang merupakan pemimpin Pokemon Six Heroes muncul dengan penuh amarah. Berbeda dengan teman-temannya, Shiny Rayquaza adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh Aquarium. Mendengar jeritan Pokemon Six Heroes lain yang terpaksa bertarung di bawah kendali The Explorer, Shiny Rayquaza akhirnya datang untuk membebaskan mereka. Nah, teori mana yang paling kalian suka, guys?